Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Arsalahu bil ghufran. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'an. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudzakir lasta 'alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar. Al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluna habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat subuh yang berbahagia, di dalam Al-Quran ada 2 ayat garis besar. Yang pertama adalah ayat qauliyah, ayat-ayat yang kadangkala mempunyai pengertian yang ganda atau pengertian yang samar. Seperti yang sudah saya jelaskan beberapa bulan yang lalu, alam naj'al lahu 'ainain, bukanlah kalian diberikan sepasang mata. Makanya ada lagu sepasang mata bola. Di Quran, ain bisa berarti mata, bisa juga berarti ain itu ayun berarti mata air. Ya. Seperti Nabi Musa diperintahkan oleh Allah, wa fajjarnal arda uyunan faltaqal ma'u ila amrin qad qudir. Pukullah batu itu, idrib yang asawkal hajar fanfajarat min husnata asyrata aina. Pukullah batu itu maka memancarlah 12 mata air. Ain juga. Ain juga jamannya dari ayun, bisa juga berarti spionase. Mata-mata, intel. Jadi kata-kata ain, uyun tergantung dari kalimat. Yang kedua adalah ayat kauniyah, ayat-ayat yang menerangkan mengenai fenomena alam. Seperti yang dijelaskan di dalam surat Al-A'la, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidaklah engkau perhatikan dengan seksama bagaimana Allah menciptakan unta. Kenapa Allah memberikan gambaran unta? Unta itu adalah binatang yang kuat. Dia bisa minum itu 1 drum habis. Perjalanan bisa 100-200 kilo dia tidak minum. Begitu hebatnya ya. Itu adalah ayat-ayat kauniyah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Dan kau lihat bagaimana Allah mengangkat langit. Wa ilal jibali kaifa nusibat, dan bagaimana Allah menanamkan gunung sebagai patok supaya alam ini tidak goyang. Itu semuanya memerlukan akal pikiran untuk menafsirkan atau memahami mengenai ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran menjelaskan tentang akal itu banyak sekali. Afala taqilun, afala tatadzakkarun, ada faqihun, ada juga fahmun, ada juga tadzakkar. Banyak sekali yang berkaitan dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan akal. Akal di dalam Al-Quran disebutkan dengan beberapa kata kerja. Karena akal itulah dinamis, maju.
Akal itu adalah berproses dalam diri setiap manusia. Di dalam ilmu anatomi, akal itu ada akal depan, ada akal tengah, dan ada akal belakang. Dari segi fungsi, akal itu dibagi dua. Ada yang namanya otak kanan, atau dikatakan sebagai emotional quotient. Otak kanan ini adalah menyangkut kepada kondisi manusia, menyangkut kepada inisiatif, kreativitas. Semuanya ini dalam rangka menanamkan kepada manusia untuk dapat melakukan aktivitas akannya dengan baik. Yang kedua adalah otak kiri. Otak kiri ini adalah intelligence quotient, yaitu yang berkaitan dengan otak itu bersifat analitis, fokus logika, bahasa, dan matematik. Oleh karena itu, teori ini dikemukakan oleh Roger Sperry. Roger Sperry mengatakan, yang telah mendapatkan Nobel tahun 1960, sebagai split brain. Jadi split brain ini harus sinergi dia antara otak kiri dan otak kanan. Oleh karena itu kita pernah melihat peristiwa dulu, sosiolog UI almarhum Suryono Sukanto ketika rumahnya kebakaran di Kuitang, itu memorinya hilang selama 3 bulan. Itu karena stres. Oleh karena itu jangan kena penyakit 3S. Apa itu? Stres, stroke, stop. Syukur-syukur kalau stop langsung pulang ke rumah masa depan, 2x1 tanah kusir. Tapi banyak orang yang sakit di rumah sakit, apa sakitnya? Oh, stroke, koma. Kok nggak titik-titik ya? Koma terus. Kapan titiknya ya? Koma lagi ya. Ya itulah, sakit memerlukan obat yang mahal, perawatan yang mahal. Oleh karena itu jangan sakit. Di dalam istilah bahasa Arab dikatakan al-aqlus salim fil jismis salim. Di dalam akal yang sehat terdapat di dalam fisik yang sehat. Tapi menurut saya istilah ini sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang. Karena banyak orang-orang yang akalnya sehat tapi fisiknya tidak sehat. Banyak yang instabilitas ya, banyak yang tidak sempurna fisiknya, disabilitas, tapi akalnya begitu hebat. Apalagi sekarang begitu banyak medsos adanya kecerdasan buatan. Sehingga kalau kita saksikan itu di YouTube ada kucing lihat televisi dia joget-joget ya. Mana mungkin kucing joget-joget ya, lihat ini di mana, di televisi. Itulah akal buatan manusia. Ya, ada sandiwaranya Trump sama Ali Khamenei ya. Ketika Trump datang menutup mobil oli, ditutup kerannya, macam-macam sekali ya sekarang. Jadi akal itu bisa juga diartikan nazara. Seperti tadi, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Jadi nazara itu adalah melihat secara abstrak. Bisa juga akal itu dengan tadabbur. Menemukan hati supaya dia mendapatkan ketenangan yang diberikan secara sinergi antara akal dengan hati. Di dalam kondisi sekarang, Al-Quran memberikan kebenaran yang absolut. Oleh karena itu dikatakan al-haq. Qulil haqqa walau kana murran. Katakanlah yang hak itu meskipun pahit. Sekarang ini kebenaran ini susah dicari. Baru beberapa hari jadi menteri dicopot. BGN kemarin dicopot karena korupsi. Jadi terlalu nafsu ya. Kalau saya dengarkan kemarin wawancara orang Indonesia yang pernah tinggal di Iran selama 7 tahun. Dia Nasir Tamara namanya. Dia ikut dari Prancis ke Iran. Ya,
dia menulis mengenai kondisi Iran. Presiden Iran itu punya baju hanya 2. Yang satu udah sobek-sobek, sepatunya sobek juga. Ada orang ngasih semangka, temennya datang ke rumahnya, dikasihlah semangka, semangkanya dipotong sedikit. Ditanya, kenapa cuma sedikit? Ya ini ada yang bisa dimakan. Kenapa yang separuh nggak dimakan? Karena dia nggak punya kulkas. Presiden aja nggak punya kulkas. Kalau di kita rakyat jelita banyak yang punya kulkas ya, jangan rakyat jelata ya, rakyat jelita. Ya. Jadi kalau kita lihat kondisi yang ada, bahwa dengan Smith Brand ini mengalami adanya pemotongan korpus kalsium, yaitu untuk mengembangkan jaringan kedua otak manusia supaya dapat bekerja dengan baik. Oleh karena itu, kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, akal itu didesain dalam sistem yang sempurna. Ini dijelaskan di dalam surat As-Sajdah, surat 32 ayat 79. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada khalqal insani min tin, tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin, tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata qalilan ma tashkurun. Bahwa akal itu betul-betul didesain dengan sempurna. Kenapa? Tsumma sawwahu, maka Allah memberikan suatu kehebatan kepada akal tadi, kemudian wa nafakha fihi min ruhihi, dan meniupkan ruhnya kepada janin si ibu, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Allah memberikan pendengaran dan penglihatan, wal afidah, hati nurani. Jadi di Quran ada qalb, ada afidah. Kalau qalb itu fisiknya, makanya di dalam doa salat, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Tapi kalau al-afidah itu hati nurani, atau kadang-kadang diartikan sebagai hati kecil. Tapi kebanyakan manusia tidak bersyukur meskipun sudah diberikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Oleh karena itu, akal mempunyai peran yang sangat tinggi bagi manusia, karena manusia dikatakan al-hayawanun natiq. Manusia adalah merupakan makhluk yang paling sempurna yang membedakan antara manusia dengan binatang. Jadi kalau manusia tidak mempergunakan akalnya dengan baik, dengan sempurna, sesuai dengan norma-norma yang diatur, maka dia dikatakan sebagai binatang. Bahkan lebih hina daripada binatang. Walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Walaqad dzara'na li jahannam, sungguh telah kami siapkan neraka jahanam. Bagi siapa? Katsiran minal jinni wal insi, kebanyakan dari manusia dan jin. Lahum qulubun la yafqahuna biha, punya hati nurani tidak dipergunakan dengan baik. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, diberikan mata tidak difungsikan dengan sebaik-baiknya. Walahum adhanun la yasma'una biha, diberikan kuping telinga tapi tidak dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Ulaika kal an'am, manusia-manusia seperti itu kal an'am, seperti binatang. Balhum adol, bahkan lebih sesat dari binatang. Na'udzubillahi min dzalik. Ketika Allah menjadikan manusia, kemudian dia lahir ke dunia, maka ketika dilahirkan ke dunia tadi, akal belum dapat berfungsi. Dijelaskan di dalam surat An-Nahl. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum
min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah telah mengeluarkan dari perut ibu-ibu kamu, la ta'lamuna syai'a, sama sekali tidak tahu apa-apa. Oleh karena itu, kembali kepada anak yang dilahirkan tadi, kerap kali yang ada di dalam diri ibu yang melahirkan itu kadang-kadang terjadinya kasus baby blues. Pernah dengar kasus baby blues? Belum? Apa itu baby blues? Kalau ada ibu yang melahirkan, yang ditanya siapa? Anaknya atau ibunya? Ibu. Yang ditanya anaknya atau ibunya? Umumnya orang nanya anaknya sehat enggak? Ya enggak? Ibunya nggak ditanya-tanya, padahal ibunya sudah melahirkan, hamil dengan susah payah. Makanya baby blues. Yang ditanya anaknya melulu, ibunya nggak pernah ditegur, ibunya protes. Wow, udah lahirin susah-susah kagak ditegur. Ya. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah qalilan ma tashkurun. Allah menjadikan kepada bayi yang dilahirkan tadi pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, tetapi kebanyakan dari manusia itu tidak bersyukur. Oleh karena itu, setiap anak yang dilahirkan harus apa? Harus diazankan kuping sebelah kanan, dikomatkan kuping sebelah kiri. Kalau meninggal, nggak ada dalilnya, tapi analogi. Orang yang datang aja diazankan, orang yang pulang kenapa nggak diazankan? Tapi ada juga orang yang tidak sependapat, silahkan saja. Masing-masing punya paham. Ya, itu dalil analogi atau di dalam hukum Islam dikatakan qiyas. Selama qiyas itu dipakai, tidak bertentangan, maka qiyas itu boleh dipakai. Karena kalau kita lihat masyarakat kita ini ada dua golongan besar, Muhammadiyah dan NU. Kalau Muhammadiyah punya majelis tarjih dan tajdid. Setiap kasus-kasus yang baru dibahas. NU punya juga lembaga untuk menjelaskan, memecahkan problem-problem yang baru, yaitu dengan lembaga Bahsul Masail. Jadi masing-masing mempunyai lembaga-lembaga yang dapat memecahkan problem yang baru seperti yang terjadi di masyarakat kita sekarang ini. Alhamdulillah kemarin Lebaran Haji kompak ya. Pemerintah memberikan kompak. Tapi sangat prihatin kalau uang kas masjid itu mau diambil oleh pemerintah. Menteri Agama yang ngomong itu. Uang masjid nanti akan diambil oleh pemerintah. Kasihan nih Menteri Agamanya nih, kurang kerjaan ya. Banyak pernyataan-pernyataan kontroversial Menteri Agama. Zakat nggak perlu katanya. Akhirnya diralat. Zakat itu wajib. Kenapa? Dia bandingkan di Arab Saudi. Di Arab Saudi itu zakat kurang dipopulerkan. Yang dipopulerkan adalah wakaf. Ya inilah kadangkala entah sengaja, entah saking liberalnya itu menteri, kadang-kadang kalau ngomong tidak melihat bagaimana untuk kepentingan umat. Yang ketiga, akal adalah berjalan menurut proses. Jadi akal itu harus dilatih, karena akal punya kelemahan. Kapan kelemahan akal? Tidur. Berperan nggak akalnya? Nggak. Kapan lagi? Lupa. Akalnya tidak berperan. Atau mati suri. Tidak berperan juga. Oleh karena itu, kematian di rumah sakit menunggu beberapa jam untuk dinyatakan sakit, meninggal secara medis.
Al-Quran menyatakan di dalam surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq alladzi 'allama bil qalam. Allah mengajarkan kepada kita untuk belajar dengan qalam. Apa artinya? Menulis. Kenapa? 'Allamal insana ma lam ya'lam. Mengajarkan manusia dari yang tidak tahu menjadi tahu. Oleh karena itu Nabi bersabda, "Islahu ummati bil ilmi wal mal." Umatku akan hidup layak kalau punya dua, ilmu dan harta. Dengan ilmu dapat mencari harta, dengan harta dapat mencari ilmu. Kalau nggak punya harta dan ilmu, gimana manusia? Akalnya nggak berjalan, berarti dia MPP, mati pelan-pelan. Jangan sampai ilmu nggak punya, harta juga nggak punya. Harus punya salah satu, ya. Karena umat Islam didorong oleh Allah supaya kaya. Kenapa? Karena kalau kaya dia akan bahagia, akan bisa menyantuni orang-orang yang tidak mampu. Oleh karena itu berusahalah, ya. Berusahalah untuk dunia kamu, seakan-akan kamu akan hidup selamanya. Berusaha untuk akhirat kamu, seakan-akan kamu akan mati esok hari. Oleh karena itu proses tadi, seperti Allah juga menyatakan bahwa kemampuan akal dapat ditingkatkan. Seperti Allah firmankan, "Wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fahya bil arda ba'da mautiha wa basa fiha min kulli dabbah inna fi dzalika la ayatil liqaumin yaqilun." Allah telah menurunkan hujan. Fahya bil arda ba'da mautiha. Kemudian bumi-bumi yang gersang dapat hidup kembali. Di sanalah akal mencerna bagaimana petani-petani itu bisa menanam pohon-pohonan yang dapat menghasilkan. Kalau kita lihat pohon-pohon yang menghasilkan, semuanya apa nih patokannya? Kenapa sih harus durian Bangkok, pisang Bangkok, ayam Bangkok? Padahal kita ada Institut Pertanian Bogor. Tidak dikenal. Kenapa hasilnya tidak mendunia? Sementara Bangkok mendunia. Ya, ini mungkin yang harus dipopularitaskan kepada masyarakat bahwa kita ini kaya dengan tanah air dan sumber daya alamnya dapat dikelola dengan baik. Oleh karena itu kalau kita lihat sekarang ini sangat memprihatinkan karena sawah-sawah di daerah-daerah Tangerang sana itu banyak diuruk. Untuk apa? Untuk rumah. Padahal sawah-sawah tadi diairi oleh Sungai Cisadane dengan kondisi 3 kali panen dalam setahun. Oleh karena itu dengan diuruknya sawah-sawah tadi, maka hasil padinya tidak ada lagi. Kerawang begitu juga. Ya. Jadi sangat prihatin dengan adanya kondisi sekarang karena masyarakat memerlukan rumah sehingga sawah-sawah tadi habis ditimbun untuk dibangunkan rumah-rumah sangat sederhana. Oleh karena itu kapasitas akal berbeda. Oleh karena itu kadang-kadang orang ada yang akalnya hebat, IQ-nya tinggi, tapi IQ-nya rendah. Seperti sekarang, IQ-nya tinggi tapi IQ-nya rendah. Emosinya yang dituruti korupsi tetapi akalnya tidak berjalan. Oleh karena itu akal harus dilatih untuk dapat terbiasa dengan hidup sederhana tadi yang telah diajarkan oleh masyarakat Iran. Kondisi ini banyak juga
bahwa akal dapat memahami hukum kausalitas, sebab akibat, sunnatullah. Seperti di dalam Al-Quran dikatakan, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fahya bil ardi ba'da mautiha. Inna fi khalqis samawati wal ard, bahwa penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan pergantian siang dan malam. Kemudian wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas, dan kapal atau perahu yang berlayar di lautan yang memberikan manfaat kepada manusia. Itu adalah sunnatullah, hukum sebab akibat. Oleh karena itu harus dijaga, alam ini harus dijaga supaya tetap memberikan manfaat kepada kita, jangan dirusak. Coba bayangkan sekarang, sampah, apa yang menjadi gejala sampah yang berat? Plastik. Plastik itu tidak hancur selama 100 tahun. Oleh karena itu di recycling. Plastik-plastik itu dibakar, direbus, kadang-kadang ada yang menjadi lantai, kadang-kadang ada yang menjadi produk-produk lain yang sama dengan ekuivalen plastik. Dan sekarang plastik sangat mahal. Kenapa? Karena plastik itu adalah waste dari minyak. Yang konon minyak ini kita impor dari Timur Tengah. Karena kita belum dapat produksi minyak kita untuk memenuhi kebutuhan lokal. Wasahabil musakhkhari bainas sama'i wal ard, dan awan yang dikendalikan dari langit dan bumi. Oleh karena itu ada istilah cumulonimbus, bahwa suatu ketika pesawat pernah dia menabrak awan tadi dan awan itu berair sehingga pesawat itu tidak dapat dikendalikan oleh pilotnya. Jatuhlah pesawat itu karena awan tadi menjadi air sehingga memberikan musibah. Itu adalah sunnatullah. La ayatil liqaumi yaqilun, semuanya itu tanda-tanda bagi orang yang dapat mempergunakan akalnya. Oleh karena itu kalau kita lihat kondisi yang ada, akal itu juga dapat memahami tentang jagat raya. Dari mana terbit matahari? Timur atau barat? Terbit di mana? Barat ya? Barat atau timur? Timur. Tenggelam? Bulan? Kebalikannya. Matahari terbit di timur, tenggelam di barat. Matahari, bulan terbit di barat, tenggelam di timur. Makanya dikatakan tentang yas'alunaka anil ahillah qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Sahabat-sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, kenapa itu bulan dari kecil jadi gede di pertengahan lagi? Tapi Nabi menjawab, qul, katakanlah ya Muhammad, hiya mawaqitu linnas. Bulan itu adalah sebagai pedoman untuk menentukan waktu-waktu bulan Hijriah. Selain bulan Hijriah adalah menentukan juga untuk bulan haji. Jadi bulan patokannya adalah dijadikan sebagai awal bulan, tetapi ada juga patokan pertengahan bulan sebagai ayyamul bid. Kita disunahkan untuk melakukan puasa sunnah. Tapi kalau matahari dijadikan patokan pedoman untuk sholat. Aqimis sholata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajr. Akal dapat memahami bagaimana matahari terbenam, bagaimana matahari terbit, dan bagaimana bulan menerangi. Dan bulan itu adalah bercahaya, nur itu atas pantulan dari sinar matahari. Makanya itu dikatakan dalam Al-Quran, waja'ala syamsa siroja waja'ala al-qamara nura.
Matahari memberikan sinarnya dengan siraj. Bulan memberikan cahayanya dengan nur. Jadi kalau matahari dia memberikan cahaya dengan sifat mataharinya. Bulan memberikan cahaya karena pantulan dari sinar matahari. Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita lihat kondisi yang ada di dalam Al-Quran, akal dapat juga mengatur taktik strategi. Seperti yang terjadi peperangan. Di dalam Al-Quran, di dalam surat Ali Imran, janganlah kamu mengambil musuh-musuh kamu sebagai pendamping kamu, karena itu akan menjadikan kamu menjadi mudarat. Oleh karena itu, banyak sekarang karena adanya peperangan ini, musuh-musuh itu jadikan pendamping, sehingga dia membocorkan rahasia-rahasia. Jadikanlah yang menjadi pendamping kamu itu adalah sahabat-sahabat kamu, sahabat-sahabat yang loyal kepada apa yang telah diberikan kepercayaan kepada kalian sekalian. Kemudian, akal juga dapat mengambil suatu pelajaran. Oleh karena itu, terhadap orang yang sakit dan tidak sakit, sakit sebagai suatu cobaan, sebagai suatu bencana, dan sehat merupakan satu nikmat karunia Tuhan. Tapi ingat ya, akal tidak boleh dirusak. Apa yang merusak akal? Apa yang merusak akal? Itu di rumah sakit Fatmawati ada namanya RSKO. Rumah sakit ketergantungan obat. Saya pernah survei ke sana. Orang itu yang biasa dikasih 2 ampul, dikasih 1 ampul. Protes dia. Kepalanya pusing. Dia jedukin kepalanya ke tembok. Jadi jangan sampai kena narkoba. Penyakit sekarang adalah narkoba. Allah jelaskan di dalam Al-Quran, surat An-Nahl, wa min thamaratin nakhili wal a'nab tattakhidunahu minhu sakara warzakum minat thayyibat. Allah menjadikan dari buah-buahan kurma dan anggur itu dijadikan sebagai minuman yang dapat memabukkan. Tapi samping itu Allah juga menjadikan kurma dan anggur tadi sebagai rizki yang paling baik. Oleh karena itu kalau kita lihat sekarang ini produksi yang dapat memabukkan, wine itu adalah hasil daripada fermentasi dari anggur. Tetapi kurma pun juga dapat difermentasi bisa memabukkan. Seperti yang produksi lokal kita apa? Yang dapat memabukkan. Tape, ya enggak? Kalau terlalu lama, raginya kemudian dia sangat penyengat, itu bisa memabukkan juga. Malah anak-anak muda sekarang sangat model. Modelnya apa? Spiritus, Aika Aibon. Anak-anak muda sekarang dicium supaya dia jadi mabok. Nah, tentang ayat-ayat yang melarang minuman keras ini, itu adalah at-tadarruj fit tasyri'. Turunnya diharamkan minuman yang memabukkan itu secara bertahap, 3 ayat. Yang pertama adalah surat Al-Baqarah, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Sahabat bertanya tentang khamar dan judi. Qul, katakan ya Muhammad, fihima ismun kabir. Keduanya, judi dan mabuk tadi adalah dosa besar. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Ada manfaatnya enggak judi?
Ada nggak? Ada. Tapi mudaratnya lebih besar dari manfaatnya. Zaman Ali Sadikin dulu ada apa tuh? Kalau SDSB zamannya Pak Harto. Dulu ada judi itu, ya. Malah orang-orang Indonesia yang haus dengan judi pergi ke Makau, yang main judi di sana. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan surat An-Nisa. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma junuban ila abiri sabilin hatta taghtasilu. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mendekati orang-orang yang mabuk untuk sholat. Jadi orang mabuk tidak boleh mendekati orang-orang yang sedang sholat. Wa antum sukara. Dan ayat yang terakhir yaitu Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab rijsum min amalis syaitan. Baru ayat yang ketiga jelas-jelas diharamkan bahwa judi dan mabuk tadi adalah perbuatan syaitan. Innama yuridu syaitan ayyuqiya bainakum adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Bahwa syaitan itu menghendaki supaya kalian itu bertengkar, bermusuhan. Kenapa? Dengan sebab melakukan meminum minuman yang keras dan melakukan perjudian. Oleh karena itu kalau kita lihat banyak sekali di pub-pub, night club, orang-orang sering sekali terjadi perkelahian karena adanya perjudian dan mabuk. Karena walaupun bagaimana, kedua hal tersebut sungguh tidak akan bermanfaat dan gak ada orang cerita judi itu menjadi kaya. Yang kaya itu adalah bandarnya. Gak ada cerita sejarah orang judi kaya. Pasti dia miskin selama-lamanya. Inilah sebagai pembukaan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang bisa saya sampaikan dapat dipahami dan dimengerti apa yang ada di dalam Al-Quran. Terima kasih.